Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didi Mulyadi SPD, CGP Angkatan keempat Kabupaten Ciamis, dalam aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Rancah adalah membuat kesepakatan kelas, melakukan pengimbasan, dan membuat komunitas praktisi. Di zaman sekarang ini, fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda sekarang mengikuti tren budaya dari luar tanpa mengkaji ulang terlebih dahulu. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak. Dalam hal ini, kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan pada murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Upaya dalam menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sentral, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif, sehingga nantinya guru akan menjadi ingarso sungtulodo ing madyo mangunkarso tutwuri handayani, dan juga menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, guru tentunya harus bekerja sama dengan warga sekolah dalam hal ini: kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Adanya kolaborasi antar pihak sekolah dengan masyarakat dalam menjalankan budaya positif sekolah dan dapat menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Selain membuat kesepakatan kelas bersama murid, saya juga mengimbaskannya kepada rekan-rekan guru di sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah sehubungan kegiatan yang melibatkan siswa dan rekan guru secara langsung di sekolah. Mengingat urgensi budaya positif di sekolah sebagaimana calon guru penggerak, saya harus mengambil langkah ke arah perubahan yang baik. Sebagai aktualisasi dari pengimbasan tersebut, dibuatlah komunitas rumpun MIPA dan rumpun IPS yang nantinya komunitas ini akan memudahkan untuk mengkomunikasikan tentang budaya positif di kelas. Di samping itu, komunitas ini bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif serta inovasi dalam proses pembelajaran. Mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri murid, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Diharapkan dengan pembiasaan positif tersebut dapat diterapkan baik di rumah maupun di lingkungannya.
Adapun tolak ukurnya yaitu mematuhi tata tertib di sekolah, mewujudkan sikap yang memiliki karakter nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Kemudian, lini masa tindakan yang akan dilakukan terdiri dari: minggu pertama, meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Minggu kedua, mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru melalui acara webinar pengimbasan positif, membentuk komunitas praktisi rumpun MIPA dan rumpun IPS. Minggu ketiga, pengenalan budaya positif, membuat kesepakatan kelas, membuat poster sekreatif mungkin berdasarkan kesepakatan kelas yang telah didiskusikan dan disepakati, membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Minggu keempat, menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang dilakukan di sekolah pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, dan orang tua, serta sarana dan prasarana sekolah. Hasil aksi nyata tersebut, kegiatan aksi nyata melalui membangun kesepakatan kelas, membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelas. Rekan guru di sekolah sangat antusias ingin membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Faktor pendukung atau keberhasilan dari program ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, dari orang tua murid. Kreativitas, ide, dan dari murid dapat tersalurkan. Sarana prasarana dalam membuat poster cukup memadai, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada siswa sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan ini yaitu perbedaan karakteristik murid yang beragam, adaptasi dari budaya lama ke budaya baru, membutuhkan proses yang membutuhkan waktu serta hasil yang bertahap. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang, tahun pelajaran 2021-2022. Saya berharap pandemi ini segera berakhir agar dapat pelaksanaan kegiatan belajar seperti biasa. Di semester genap ini, saya ingin membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Saya ingin menerapkan merdeka belajar dan ilmu lainnya yang saya dapat dari program guru penggerak. Rekan-rekan yang lain, ada dokumentasi aksi nyata yang telah saya buat. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yoyo Wijaya sebagai pembawa acara yang dalam kesempatan kali ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi yang berkenaan dengan budaya positif, kemudian nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, menyepakati keyakinan kelas bersama. Nah, jadi intinya kita harus melakukan keyakinan kelas bersama. Intinya yaitu dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibikin oleh kita semua sebagai seorang pendidik akan membawa perubahan yang positif. Kemudian
mengetahui kebutuhan dasar peserta didik dan memposisikan kontrol diri sebagai seorang manajer yang mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dengan kesempatan kelas, kita memposisikan diri guru sebagai manajer. Setelah itu, pendidik dapat menerapkan restitusi dalam membimbing peserta didik berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Merdeka di sini adalah ketika siswa dapat mengekspresikan berbagai yang disebut dengan keinginannya, kemudian bisa mengekspresikan berbagai macam potensinya. Kemudian pada dasarnya budaya positif yang diterapkan bertujuan untuk mencapai visi dari seorang guru penggerak, di mana visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki profil pelajar Pancasila. Dan untuk mencapai visi tersebut, saya beserta peserta didik mencoba untuk menerapkan budaya positif dalam aktivitas sehari-hari melalui pembuatan kesepakatan kelas bersama, yang insya Allah kesepakatan kelas itu sudah dimulai sebelum pembelajaran semester 2 dimulai. Nah, melalui kesempatan kelas tersebut diharapkan tujuan awalnya yaitu menciptakan siswa atau menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap proses belajar mengajar yang tentunya bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Mengawali semester 3 hari ini tahun pelajaran 2021-2022. Alangkah baiknya sebelum mengawali suatu pembelajaran, karena kita akan lama bisa satu semester, itu diperlukan apa yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dimaksud adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, silakan nanti ditulis di kertas post-it ini. Kemudian nanti kalian pasang di kertas yang ada di depan. Untuk itu silakan keinginanmu yang dianggap kebaikan untuk kelas kita, silakan dituliskan di kertas ini. Sebagai contoh, misalkan saya ingin kelas saya selalu bersih, nanti kalian tuliskan. Atau apapun itu yang kalian dianggap perlu sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas. Nanti kita maju ke depan, kemudian kita baca satu-satu, dan ketika sudah disepakati, mari kita yakini. Untuk itu silakan isi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Wijaya sebagai salah satu guru di SMA Negeri 1 Ranca, yang mana saya mengampu mata pelajaran sejarah. Pada kali ini saya ingin merefleksi bagaimana tentang budaya positif, yang mana Pak Didi Mulyadi telah menjelaskannya pada kami semua dan juga Bapak Maria, yang mana budaya positif ini merupakan budaya yang sangat baik bagi kita semua dan harus kita
pertahankan selama budaya itu melekat, baik itu di tenaga pendidik, kependidikan maupun siswa dan siswi. Tentunya budaya positif yang harus selalu ada di lingkungan sekolah, iklim sekolah merupakan ruh yang menjadi kebanggaan kita semua, yang harus selalu menjadi identitas. Dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih dengan adanya guru penggerak Pak Didi dan Ibu Kokom memberikan wawasan, pengetahuan, dan juga memberikan semacam pencerahan bagi kami semua sehingga kami bisa mengenal apa yang menjadi budaya positif tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana Sidi sebagai guru geografi di SMA Negeri 1 Ranca. Saya ingin memberikan sebuah refleksi pada rekan kerja saya, yaitu Pak Didi Mulyadi. Lengkapnya refleksi saya terkait beliau yang sudah mengikuti guru penggerak, di mana saya melihat bahwa ternyata dampak dari kegiatan guru penggerak terhadap beliau menurut saya sangat luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat dampaknya dari dalam sebuah pembelajaran itu luar biasa. Saya melihat dari segi anaknya dan juga dari segi rekan saya. Saya lihat dari segi rekan saya, beliau dalam gaya pembelajarannya lebih bervariatif, sehingga membuat anak itu menjadi malah menjadi sebuah booster bagi anak untuk tetap semangat belajar gitu. Terus saya melihat dari segi anaknya, anak cenderung selalu penasaran. Ya katakanlah mungkin bagi anak itu dari cara mengajarnya malah menjadi candu begitu, karena saking bagusnya, enaknya cara penyampaian, media dan sebagainya itu baik sekali. Itu yang bisa saya sampaikan, refleksi kepada rekan saya Pak Didi Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suhayati. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Ranca. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi untuk rekan saya, Bapak Didi Mulyadi. Refleksi ini berkaitan dengan keikutsertaan beliau dalam program guru penggerak. Menurut saya, dengan adanya program guru penggerak ini, dampaknya sangat bagus untuk gurunya maupun peserta didiknya. Dampak untuk rekan saya sendiri, beliau dengan mengikuti program guru penggerak ini secara bertahap mampu mengembangkan kompetensinya sebagai guru, baik itu kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, kepribadian maupun profesionalnya. Melalui guru penggerak ini juga saya melihat adanya peningkatan dalam peran beliau sebagai seorang guru, baik itu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru yang lainnya di lingkungan sekolah, dan mewujudkan kepemimpinan murid-muridnya. Sedangkan dampak positif bagi murid beliau yaitu adalah saya melihat beliau itu mampu mendorong murid-muridnya atau peserta didiknya itu menjadi lebih aktif dan proaktif dalam proses pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif dalam kualitas pembelajaran.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam refleksi untuk rekan saya Bapak Didi Mulyadi. Semoga lebih bersemangat lagi dan tetap bersemangat dalam mengikuti segala proses yang ada dalam program guru penggerak ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fauzar Rabani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan berbicara tentang kemajuan kelas saya setelah adanya kesepakatan kelas antara kelas kami dengan Pak Didi, dan alhamdulillah kelas saya terutama menjadi lebih disiplin dari segi pembelajaran dan menjadi lebih teratur untuk di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dari kelas 12 IPA 1. Saya akan memberikan refleksi tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama Pak Didi Mulyadi SPD. Alhamdulillah, kelas saya menjadi lebih bersih, disiplin, dan juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Junarsih dari kelas 12 IPS 4. Saya akan memberikan refleksi tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama Pak Didi Mulyadi SPD. Alhamdulillah, kelas saya menjadi lebih disiplin waktu, lebih serius, lebih bersih, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter yang pertama adalah karakter moral, di mana dalam karakter moral itu diterangkan beberapa moral yang harus dimiliki oleh seluruh siswa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kejujuran. Beliau menetapkan nomor 1 itu kejujuran. Yang kedua, bersikap rendah hati, bukan rendah diri. Kemudian berbicara sopan. Jadi sopan santun, menghargai guru, menghargai teman, di keluarga menghargai orang tua, di lingkungan menghargai yang lainnya. Itu karakter moral, kira-kira seperti itu. Saya ambil hanya 3 contoh. Yang kedua, karakter kinerja. Karakter kinerja ini menunjukkan kemampuan seseorang. Yang pertama, contohnya berpikir cerdas. Tuh, kalian harus cerdas. Kemudian kerja keras. Jadi, kalian harus berusaha bekerja keras ketika diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu guru. Dan terakhir, juga ini saya ambil 3 poin saja, adalah kerja tuntas. Setiap tugas yang dipercayakan Bapak dan Ibu guru kepada kalian, kalian akan sekuat tenaga dibantu.
Sudah. Coba dengarkan lagi. Yang kedua tadi karakter kinerja. Jadi sekuat tenaga kalian akan berikhtiar menuntaskan apa yang ditugaskan dari bapak dan ibu guru kalian. Pada akhirnya kalau demikian kalian akan mencapai orang yang amanah, insya Allah. Ya. Nah, pesannya apa dari karakter ini? Rancang dapat dipastikan tidak akan mencetak generasi muda yang cerdas tetapi culas. Rancang tidak akan demikian. Jujur tetapi malas. Rancang tidak akan mencetak generasi demikian. Kita akan mencetak generasi yang beriman, cerdas, kemudian berakhlak karimah, sehingga kita akan mendorong terciptanya visi jabar juara lahir dan batin. Alhamdulillah.